Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan silabus. Silabus merupakan suatu rencana pembelajaran jangka panjang di mana ia mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, kemudian kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber-sumber belajar. Silabus ini sebagai pedoman untuk pembuatan RPP. Di silabus merupakan produk awal dari pengembangan kurikulum yang harus berkaitan dengan produk-produk kurikulum lainnya. Ya, silabus memiliki manfaat yang pertama sebagai acuan pengembangan belajar lebih lanjut, yaitu RPP, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kemudian pemilihan sumber-sumber belajar, kemudian penilaian, dan lain sebagainya. Ya, di sini juga silabus sebagai ukuran dalam melaksanakan penilaian, di mana untuk mengukur seberapa keberhasilan program-program pembelajaran. Ya, juga silabus ini berfungsi sebagai dokumentasi tertulis. Silabus memiliki prinsip-prinsip dalam pengembangannya. Yang pertama adalah prinsip ilmiah. Artinya di sini, isi dari silabus, materi atau kegiatannya harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua adalah relevan. Artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan materi dan penyajian materi di dalam silabus ini harus sesuai dengan perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Yang ketiga adalah sistematis. Artinya, komponen-komponen di dalam silabus ini saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah konsisten. Artinya, komponen-komponen silabus harus nampak konsisten antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Memadai, artinya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan lain sebagainya itu harus menunjang tercapainya suatu kompetensi dasar yang nantinya akan mencapai standar kompetensi. Selanjutnya, prinsip aktual dan kontekstual. Artinya komponen-komponen isi dari silabus tersebut harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, prinsip fleksibel. Artinya di sini seluruh komponen-komponen di dalam silabus harus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidiknya, kemudian dinamika perubahan yang terjadi di sekolahnya, dan tuntutan masyarakat. Prinsip yang terakhir adalah menyeluruh. Artinya di sini komponen-komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik itu dari kompetensi kognitif, afektif maupun psikomotornya. Yang selanjutnya adalah pengembang atau penyusun silabus. Yang pertama adalah sekolah dan komite sekolah. Untuk menghasilkan suatu silabus yang bermutu, sekolah bersama dengan komite sekolah dapat meminta bimbingan teknis kepada perguruan tinggi, kepada LPMP dan lembaga terkait lainnya seperti Balitbang dan Diknas. Kemudian yang kedua adalah kelompok sekolah. Apabila guru kelas ataupun guru mata pelajaran tidak dapat menyusun dan mengembangkan silabus secara mandiri, maka sekolah membentuk kelompok yang terdiri dari guru mata pelajaran dan guru kelas untuk menyusun suatu silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah guru mata pelajaran. Beberapa sekolah yang terdiri dari satu yayasan dapat berkumpul untuk menyusun dan mengembangkan silabus. Hal ini dimungkinkan jika suatu sekolah dan komite sekolah memiliki suatu kendala dalam mengembangkan silabus. Kemudian kelompok-kelompok ini juga dapat meminta bantuan dan bimbingan teknis kepada perguruan tinggi, LPMP, dan lembaga terkait lainnya seperti Balitbang dan Diknas untuk menyusun silabus ini. Kemudian yang keempat adalah Dinas Pendidikan. Untuk memfasilitasi penyusunan silabus, Dinas Pendidikan dapat menyusun satu tim untuk menyusun silabus yang terdiri dari beberapa guru yang sudah berkompeten dan berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Kemudian materi yang selanjutnya adalah prosedur pengembangan silabus. Yang pertama adalah perencanaan atau desain. Tahap ini diawali dengan kegiatan menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi. Dilanjutkan dengan menetapkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang diperlukan. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap validasi. Pada tahap ini, kita meminta tanggapan kepada beberapa ahli seperti ahli disiplin keilmuan mata pelajaran. Apabila setelah dilakukan validasi masih terdapat banyak
hal yang kurang dalam silabus ini, maka segera dilakukan perbaikan dan penyusunan kembali. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengesahan. Pada tahap ini pertanda bahwa silabus yang telah disusun dapat atau sudah bisa dijadikan pedoman oleh guru untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan penilaian. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap sosialisasi. Pada tahap ini, suatu tim mensosialisasikan kepada guru sebagai pelaksana kurikulum mengenai silabus yang telah disahkan tersebut. Kemudian tahap yang kelima adalah tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan kulminasi dari tahap-tahap sebelumnya yang diawali dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah silabus yang sudah disusun sudah mencapai sasaran atau malah sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan nih langkah-langkah dalam pengembangan silabus. Yang pertama ada mengisi identitas sekolah. Jadi di sini diarahkan untuk mengisi identitas sekolah seperti nama sekolah, kelas, semester. Langkah yang selanjutnya ada menuliskan standar kompetensi. Langkah yang berikutnya ada menuliskan kompetensi dasar. Selanjutnya ada menentukan materi pokok pembelajaran atau materi yang akan diajarkan. Selanjutnya ada mengembangkan materi pokok yang akan diajarkan. Selanjutnya ada merumuskan indikator. Setelah itu dilaksanakannya penilaian. Lalu menentukan alokasi waktu serta menentukan sumber belajar. Baiklah, bismillah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwasanya silabus merupakan pegangan guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang sifatnya masih umum atau luas, yang disusun sebagai program yang harus dicapai selama 1 semester atau 1 tahun ajaran. Nah, untuk pegangan jangka yang lebih pendek, guru harus membuat program pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran dalam mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan di dalam standar isi dan dijabarkan di dalam silabus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur pokok dalam RPP. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi dasar dan indikator-indikator yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu materi pokok beserta uraiannya. Yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar. Dan yang terakhir yaitu penilaian dan tindak lanjut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kondisi siswa. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran harus memperhitungkan waktu yang tersedia. Yang keempat, perencanaan pembelajaran harus merupakan uraian kegiatan pembelajaran yang sistematis. Yang kelima yaitu perencanaan pembelajaran bila perlu dilengkapi dengan lembar kerja atau tugas. Yang keenam yaitu perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran harus berdasarkan pada pendekatan sistem yang mengutamakan keterpaduan antara tujuan atau kompetensi. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan RPP antara lain yaitu 1. Mengisi kolom identitas seperti nama sekolah, semester, dan kelas. Yang kedua, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan
dalam proses pembelajaran. Contohnya 2 kali 35 menit dalam 1 kali pertemuan atau 3 kali 35 menit dalam 1 kali pertemuan. Yang ketiga, menentukan KD dan indikator yang akan digunakan. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan KD dan indikator. Yang kelima, mengidentifikasi materi ajar. Dalam menetapkan dan mengembangkan materi, perlu diperhatikan hasil pengembangan silabus, pengalaman belajar yang bagaimana yang ingin diciptakan dalam proses pembelajaran yang didukung oleh uraian materi untuk mencapai kompetensi tersebut. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan materi adalah kemanfaatan, alokasi waktu, kesesuaian, ketetapan, kemampuan guru, tingkat perkembangan peserta didik, dan fasilitas yang akan digunakan. Yang keenam, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan seperti metode ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, merumuskan langkah-langkah atau skenario pembelajaran. Langkah-langkah atau skenario pembelajaran adalah bagaimana seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara terarah, aktif, efektif, bermakna, dan menyenangkan. Memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru secara beruntun untuk mencapai tujuan pembelajaran. 8. Menentukan alat dan bahan serta sumber belajar yang akan digunakan. Yang perlu diperhatikan dalam memilih sarana atau sumber belajar yaitu menarik perhatian dan minat siswa, berguna dan multifungsi, dan sederhana, mudah digunakan, dirawat, dan dapat dibuat sendiri. Yang 9 yaitu menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, pertanyaan, contoh soal, teknik penskoran. Jenis penilaian yang dapat digunakan guru yaitu kuis, pertanyaan lisan di dalam kelas, ulangan harian, tugas kelompok atau tugas individu. Yang kedua yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam menyusun RPP. Yang pertama yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan secara nasional untuk seluruh mata pelajaran harus menjadi acuan utama dalam merumuskan komponen-komponen RPP. Yang kedua, penjabaran kompetensi Yang kedua yaitu penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator-indikator ketercapaian kompetensi perlu dipahami guru. Setelah itu, guru harus mampu menuliskannya dalam RPP dengan menggunakan rumusan-rumusan yang tepat, terstruktur, dan operasional. Ketidakmampuan guru dalam merumuskan indikator akan mempengaruhi pencapaian kompetensi dasar yang akhirnya berakibat terhadap rendahnya kemampuan yang dimiliki siswa. Yang ketiga yaitu dalam penentuan materi pembelajaran, guru sering menjadikan buku teks sebagai titik tolak sumber belajar utama. Hal ini akan membawa akibat bahwa seluruh proses pembelajaran akan berada di sekitar buku teks. Sebenarnya dalam pengembangan RPP, sumber belajar tidak hanya buku teks, namun ada buku, alat, manusia, lingkungan, maupun teknik yang dapat dijadikan sumber belajar. Yang terakhir, dalam penentuan atau pemilihan kegiatan pembelajaran, perlu disesuaikan metode mana yang paling efektif, efisien, dan relevan dengan pencapaian kompetensi dan indikator. Sekian, terima kasih.